Ya, pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali dan kita ke Pak Burhanuddin. Tadi Pak Burhan, Anda menyatakan bahwa 3 variabel, ada ekonomi politik, ada chemistry, dan juga ada elektabilitas. Ini bicara elektabilitas, kalau misalnya Hatta Rajasa bersanding dengan Prabowo, apa prediksi Anda? Ya, kalau berdasarkan survei paling mutakhir ya, sebenarnya semua bakal calon wakil presiden itu kontribusinya belum terlalu signifikan ya. Mungkin karena faktor kampanye juga belum mulai, dan saat yang sama masing-masing pihak masih menebak konstelasi pasangan capres dan cawapres. Jadi yang lebih menentukan sejauh ini masih elektabilitas bakal calon presidennya, gitu ya. Meskipun dari masing-masing bakal calon wakil presiden itu ada yang sinerginya paling tidak lebih baik ketimbang misalnya Prabowo atau Jokowi memilih wakil presiden yang lain. Nah, kalau Anda tanya tadi bagaimana Prabowo Hatta, memang lebih tinggi dibanding misalnya kalau Prabowo berpasangan dengan cawapres yang lain. Enggak, kalau soal ARB itu belum ada risetnya. Jadi itu terus terang belum ada imajinasi para surveyor untuk menggabungkan antara ARB dengan Prabowo ya. Karena itu belum ada risetnya. Tapi ARB sendiri secara personal itu elektabilitasnya nomor 3 gitu ya. Tetapi belum tentu ketika digabung dengan Prabowo kemudian nomor 2 dan nomor 3 bergabung lantas mengalahkan nomor 1, belum tentu. Karena itu memang perlu riset tersendiri ya. Tapi figur Hatta Rajasa sendiri tadi dikatakan bahwa memang banyak yang mengatakan bahwa telah membawa PAN mengalami peningkatan suara di pemilu saat ini dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Anda melihat figur Hatta Rajasa seperti apa nih, Pak Burhan? Ya, begini, figur Hatta Rajasa ini itu figur teknokrat sekaligus politisi. Dan dia relatif berhasil membawa PAN keluar dari tanda kutip captive lama PAN yang selama ini banyak masuk di wilayah kelas menengah atas dan kelompok Muhammadiyah. Nah, PAN di bawah Bang Hatta itu relatif punya captive baru, pemilihnya lebih menyebar gitu ya, dan saat yang sama relatif tidak terlalu banyak mengandalkan captive lama dari Muhammadiyah plus identifikasi PAN, ini kritik saya, terhadap cita-cita reformasi rada berkurang gitu ya. Jadi kalau dulu di tahun 99 itu kan identifikasi terhadap cita-cita reformasi dan Muhammadiyah kental sekali. Belakangan itu dengan strategi untuk memperluas pangsa pasar, PAN berhasil meningkatkan suara meskipun tadi ada beberapa trade off ya yang harus dibayar terkait dengan hilangnya identifikasi misalnya PAN sebagai partai reformasi gitu. Baik. Kita ke Pak Yoga. Pak Yoga, ini ada yang menyatakan bahwa kalau PAN merapat ke Gerindra, itu ada sedikit kata otomatis dalam tanda kutip bahwa Demokrat juga akan ikut. Karena Demokrat akan dengan kedekatan SBY dengan Hatta Rajasa sebagai sosok yang diusung sebagai cawapres dari PAN, akan mendukungnya untuk memiliki bargaining position. Ini bagaimana menurut Anda? Iya. PAN berkeinginan agar bisa berkoalisi dengan Gerindra itu bukan hanya PAN saja, tapi juga partai yang lain, misalnya PKS, P3 atau Demokrat. Karena apa? Partai politik itu secara sosiologis itu adalah merupakan pengejauhantahan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, berbeda adat, berbeda suku. Kalau kemudian koalisi besar ini didukung oleh partai-partai besar dan menengah, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam pemenangan Pilpres. Menyangkut soal Partai Demokrat, kami membatasi diri untuk tidak ikut campur persoalan internal Partai Demokrat karena ada konvensi capres. Meskipun Pak Hatta itu punya ikatan keluarga dengan Pak SBY. Ini yang dikatakan tadi ada chemistry begitu dari kata Pak Burhan. Pak Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum PAN itu terikat dengan ADART dan kebijakan partai. Partai dari Partai Amanat Nasional. Pak Burhan, kalau menurut Anda gimana nih Pak? Apakah dengan bergabungnya PAN dengan Gerindra ini sudah otomatis akan juga membawa kekuatan Demokrat ke Gerindra begitu? Ya, belum tentu ya. Jadi karena masing-masing partai kan punya kedaulatan dan hubungan yang terpisah satu sama lain. Meskipun masing-masing elitnya tentu punya hubungan kekeluargaan atau pertemanan. Nah, dalam konteks PAN dengan Demokrat tentu wajar kalau PAN atau Prabowo misalnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra berharap ketika meminang Hatta Rajasa sebagai pendampingnya, secara otomatis Demokrat bisa ikut bergabung. Itu harapan yang wajar-wajar saja. Tetapi secara real politik sepertinya agak sulit ya. Pertama terkait dengan mekanisme konvensi yang sudah berjalan, di mana Partai Demokrat itu sudah punya jalur atau mekanisme
untuk memutuskan siapa capresnya. Meskipun kesebelasan konvensi, peserta konvensi itu relatif tidak memiliki daya jual elektoral yang memadai. Tapi saat yang sama kita tahu seorang SBY saya kira memperhitungkan faktor yang panjang ya. Terutama kalau misalnya dia mendukung pasangan Prabowo-Hatta, tentu opini publik yang muncul kok mekanisme konvensi ditanggalkan, lebih memilih Hatta yang notabene besarnya, dan kemudian opini publik justru berbalik negatif. Jadi hal-hal semacam ini yang menurut saya dipikirkan matang-matang oleh seorang SBY, tentu selain faktor elektabilitas Prabowo yang memang masih di bawah Jokowi, meskipun selisihnya tidak terlalu lebar. Baik. Pak Burhan dan Pak Yoga, pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.